Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muhaimin Hidayati dengan NIM A1J1181030. Saya merupakan anggota dari kelompok 5. Video ini merupakan laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI, dan asisten dosen Kisan Muhammad. Judul praktikum kali ini yaitu Sistem Sirkulasi. Pembuluh darah terdiri dari 3, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Setiap pembuluh darah memiliki struktur masing-masing. Pembuluh darah memiliki 3 jenis utama, yaitu tunika intima, tunika media, tunika adventitia. Semakin besar pembuluhnya, semakin nyata adanya ketiga lapisan tersebut. Aliran darah yang dibawa oleh pembuluh darah dari jantung yang menuju ke seluruh tubuh mengandung darah beroksigen, sedangkan pembuluh darah yang mengangkut darah dari seluruh bagian tubuh menuju jantung membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Baik, yang pertama adalah pembuluh balik atau vena. Istilah vena digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir kembali menuju jantung. Vena berfungsi membawa darah menuju jantung. Ada 3 macam vena, yaitu yang pertama vena cava superior. Vena cava superior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari tubuh bagian atas. Yang kedua adalah vena cava inferior yang berfungsi membawa darah yang mengandung. Ketiga adalah vena cava pulmonalis yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak O2 dari paru-paru. Vena lebih mudah dilihat mata karena vena berada di lapisan atas dekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Selanjutnya adalah pembuluh nadi atau arteri. Istilah arteri biasa digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir meninggalkan jantung. Arteri berfungsi membawa darah dari jantung. Tunika intima atau tunika interna sebagai lapisan dalam yang terdiri dari selapis sel-sel endotelalis di bawah lamina endothelialis. Tunika media adalah lapisan serabut otot polos yang mempunyai arah sirkuler dengan susunan serabut-serabut yang rapat dan diantaranya terdapat serabut-serabut elastik. Lapisan ini jauh lebih tebal dibandingkan dengan tunika intima atau 2 kali tebal tunika intima. Tunika adventitia menyelubungi tunika media. Dari sebelah luar adalah jaringan ikat fibroelastik yang lebih tipis dari tunika media. Losin ini bergabung dengan jaringan ikat epikardium sebagai batas tunika media dan tunika adventitia. Cukup jelas kelihatan lamina elastis eksternal, tetapi tidak setebal dan sejelas lamina elastika interna. Selanjutnya adalah kapiler. Pembuluh kapiler ini dibatasi oleh sel endotel yang berinti gepeng, terletak memanjang sesuai dengan aliran darah, berwarna biru dan menonjol ke dalam lumen. Kapiler dikelilingi oleh selubung tipis atau serat kolagen dan elastis tipis disertai sel perivaskuler atau peristik. Peristit terdapat di sejumlah tempat sepanjang kapiler dan venula pasca kapiler. Perisit ini berasal dari mesenkim dengan cabang-cabang sitoplasma panjang yang mengelilingi sebagian sel-sel endotel. Terdapat miosin, aktin, dan tropomiosin di dalam perisit yang berfungsi untuk kontraktilitas. Kapiler terdiri dari 3 jenis, yaitu kapiler kontinu, merupakan kapiler yang paling umum ditemukan pada kebanyakan organ jaringan seperti pada otot, paru, sistem saraf pusat, kulit, jaringan ikat, dan kelenjar eksokrin. Kapiler bertingkap. Kapiler ini dijumpai pada jaringan tempat berlangsungnya pertukaran zat secara cepat antara jaringan dan darah, misalnya pada mukosa usus, kelenjar endokrin, glomerulus ginjal. Selanjutnya adalah kapiler sinusoidal. Kapiler ini terutama ditemukan di dalam hati dan organ
lipoitik seperti sumsum, tulang, dan limpa. Kapiler berkelok-kelok dengan diameter antara 30 sampai dengan 40 mikrometer yang melambatkan aliran darah. Saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem sirkulasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.